Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancari Ustadz Bakhri tentang perjalanan dakwanya. Sebelum memasuki sesi wawancaranya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Evi Unaisah. Nama saya Citra Intan Sofiana. Saya Anissa Komaria. Saya Belva Sheila Dahlan. Saya Jasmine Azahra. Dan saya Melian dari Putri. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih geografi, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah saya kedatangan tamu istimewa dari MTS Negeri 5 Jakarta yang akan mewawancarai. Salah satu pertanyaan yang pertama adalah, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana sih geografi? Geografi, ya. Sekilas biografi bukan geografi. Iya, biografi, iya. Ustadz. Biografi, sekilas tentang biografi saya, ya. Kalau nama lengkap Saiful Bakhri, ya. Ketika lahir sebenarnya namanya bukan Saiful Bakhri, Saiful Bahri. Cuman ada kesalahan dalam penulisan di ijazah. Saat SD namanya Saiful Bakhri, sampai sekarang jadi Saiful Bakhri. Ya, semoga ada keberkahan dalam nama tersebut. Amin. Jadi nama Saiful Bakhri panggilannya dulu kecil waktu di MTS. Ya, kebetulan saya juga MTS 5, ya, panggilannya Ipul. Ya. Kemudian sekarang panggilannya Pak Bakhri atau disebut dengan Abi Al-Bakhri. Proses perjalanan belajar saya dari mulai SD di SD 06 Petang dekat Tanah Merdeka sampai SMP 53. Nah, kemudian saya selesai lulus tahun 2000, kemudian melanjutkan ke MTS Negeri 5, ya seperti kalian belajar 3 tahun, ya, alhamdulillah lulus. Nah, dari situ saya lalu kemudian ke pesantren. Ya, kalau bicara proses belajar ya seperti itu, ke pesantren selama 4 tahun, kemudian 1 tahun mengabdi di pesantren Darussalam Garut. Ya. Kurang lebih proses perjalanan ataupun biografi singkat saya. Kemudian saya lanjut ke Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi, ya, Jakarta. Ya. Itu biografi saya kurang lebih. Oke, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Kapan Ustadz mulai berdakwah? Kalau proses dakwah sebenarnya saya itu nggak ada cita-cita mau jadi seorang pendakwah ataupun seorang ustadz atau bahkan mungkin juga sebagai seorang guru agama di sekolah. Tidak ada cita-cita itu. Sebenarnya kalau cita-cita, kalau mau tahu cita-cita yang sebenarnya itu pengen jadi pemain sepak bola. Iya, pengen jadi pemain sepak bola, nggak kesampaian. Tapi bukan itu sebenarnya. Tapi saat keinginan itu menggebu-gebu di MTS 5 tuh saya cerita nih ya. Di MTS 5 itu sebagai juara pertama se-Jakarta Utara MTS 5 di tahun 2003. Jadi di tahun 2003 itu MTS 5 mewakili ya Jakarta Utara. Nomor 1 di Jakarta Utara. Juara 1. Cuman pas itu saya pesantren, akhirnya saya tidak bisa mewakili MTS 5. Nah, dari proses pesantren lah, lalu kemudian saya dikirim oleh pondok ketika kelas 5, ya, kelas 5 atau setara di sininya kelas 3 lah. Kalau di sini kita kan disebutnya PKL ya. Nah, kalau di sana namanya khidmah. Kita di sana diajarkan berdakwah, ya intinya bermanfaat untuk masyarakat. Itu awal mula saya berdakwah, diajarkan oleh guru saya untuk khutbah Jumat. Itu pertama kali saya berdakwah. Lalu kemudian selesai lulus ya terus berlanjut hingga sekarang. Ya. Mungkin itu jawabannya. Ya, terima kasih. Bagaimana cara Ustadz berdakwah? Cara berdakwah itu
kalau bicara cara berarti kan terkait dengan metode ya, bagaimana kita menyampaikan ajaran Islam, kemudian bagaimana kita bisa mengajak seseorang yang tadinya tidak kenal Allah menjadi kenal Allah, betul ya? Yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran jadi bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya ya. Cara dakwah saya menggunakan berbagai macam cara, tapi ya bisa dilihat di media sosial saya khususnya di YouTube. Jadi cara dakwah saya sekarang ini menggunakan YouTube ya. Selain dakwah secara langsung memberikan ilmu yang saya miliki, yang juga tentunya dari guru-guru kita, makanya kalian harus sayang sama guru. Karena tanpa guru kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengerti ini, mengerti itu, tidak bisa mengenal Allah ya. Tanpa mereka ya mungkin boleh jadi kita tidak pernah mengenal Allah, makanya harus sayang sama guru-guru kita. Jadi itulah cara dakwah saya. Kemudian kalau dakwah itu kan kita lihat nih, oh dakwahnya sama anak-anaknya disesuaikan, oh dakwahnya sama emak-emak disesuaikan, dakwahnya sama anak tongkrongan disesuaikan. Intinya kita merangkul, tidak memukul. Kalau ada perbedaan dalam pandangan Islam, ya kita tetap toleransi atau saling memahami, saling menghargai perbedaan tersebut sehingga ya terciptalah damai, ya pertemanan dan tentunya persatuan yang terus kita jalin. Yaitu cara dakwah saya. Intinya cara dakwah sesuai dengan kebutuhan yang kita ajak. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Strategi apa yang Ustadz lakukan sampai bertahan selama ini? Strategi yang saya lakukan hingga bertahan sampai saat ini intinya motivasinya satu, karena Allah itu. Jadi strategi sampai sekarang saya bisa bertahan kan gitu ya. Itu pertama itu motivasinya karena Allah. Ya, saya melakukan mengajak seseorang, karena mengajak seseorang itu ada keuntungannya. Ya ketika kita mengajak orang untuk sholat, ya ngajak orang untuk ngaji, itu kalau mereka yang ngaji, yang sholat dapat pahala, kita yang ngajak pun dapat pahala. Nah, itu tadi pertanyaan apa tadi? Strategi apa yang Ustadz lakukan sampai bertahan? Iya, strategi apa yang saya lakukan ya itu kurang lebihnya. Ya tentunya strategi-strategi yang lain juga kita tentunya memperbaiki diri ya agar kita tentunya bisa diterima dalam penyampaian dakwah kepada masyarakat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Masalah apa yang Ustadz lalui ketika berdakwah? Wah, yang namanya masalah, semua orang punya masalah ya. Siapa yang nggak punya masalah? Bahkan kita hidup di dunia, selama kita hidup di dunia ini kita selalu diuji. Ya. Selama kita hidup di dunia kita selalu diuji. Orang kaya itu ujian, orang miskin juga ujian. Maka dalam berdakwah pun pasti ada ujian. Nah, ketika ada ujian maka kita harus sabar. Ya. Tadi pertanyaan apa? Masalah apa yang Ustadz lalui ketika berdakwah? Oh ya, biasa masalah dakwah itu kadang ketika kita mengajak orang cuek, ya kan? Kalau dakwahnya pakai dakwah media sosial di YouTube, kita upload video yang nonton dikit. Nah, itu kan masalah kan? Ya. Cuman ketika ada masalah, ya kita kembalikan kepada Allah. Yang terpenting kita sudah berdakwah, sudah mengajak orang, ya, sudah memberikan apa yang kita miliki dan seterusnya. Jadi selalu yang namanya masalah itu selalu ada, cuman jangan lari dari masalah. Insya Allah kalau kita bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, apapun persoalannya dalam hidup, mau hidup dalam kondisi apapun, dalam problem apapun, ya termasuk dalam dakwah, insya Allah pasti akan ada jalan keluar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir nih. Enggak, masih ada. Oh, masih ada pertanyaan lagi. Berapa pertanyaan lagi? Ada 8. Dua lagi. Ini kedua keberapa ini? Ke-6. Ke-6. Oke. Pertanyaannya, motivasi apa yang membuat Ustadz semangat untuk berdakwah? Oh ya, tadi sedikit disinggung ya, motivasi. Kalau dalam hadis Nabi itu, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi
orang di posisi yang terbaik menurut Allah, menurut Nabi Muhammad adalah yang belajar Al-Quran. Maka ketika kita mau membaca Al-Quran, mau mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, ini menjadi manusia terbaik. Ini pertama. Ketika kita sudah belajar, memiliki ilmunya terkait tentang Al-Quran, kemudian maknanya, dan kita dakwahkan atau mengajarkannya kepada orang lain, itu juga bagian daripada manusia terbaik. Jadi ketika kita melakukan dakwah, ya, berarti kita di posisi menjadi manusia yang terbaik. Pertama. Yang kedua, motivasi saya, ya, untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebaikan adalah bahwa orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, mau nggak jadi orang-orang yang beruntung? Untung di dunia, untung di akhirat, atau mendapatkan surganya Allah, maka dengan cara mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Kemudian yang terakhir, hadis Nabi mengatakan barang siapa yang mengajak seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang diajak. Itu motivasi ya paling tinggi yang sampai sekarang saya bisa tetap bertahan, dan mudah-mudahan bantu doa biar Abi Al-Bakri atau Ustadz Al-Bakri ya istiqomah dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Pesan dan kesan Ustadz untuk generasi muda. Ya, pesan saya untuk generasi muda, khususnya untuk kalian, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, belajar, khususnya belajar Al-Quran. Ya, jangan sampai kalian berhenti untuk belajar Al-Quran, karena tadi sudah saya singgung, menjadi manusia yang terbaik. Jadi yang terbaik itu yang bisa membaca Al-Quran, bisa memahaminya, bisa mengamalkannya, dan juga bisa mengajarkannya kepada yang lain. Karena kalianlah yang nanti akan meneruskan para ulama, ya, para orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu. Maka jangan buang waktu di usiamu muda. Jangan bergaul dengan pergaulan yang bebas. Ya, kalau misalkan ada teman-teman yang mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan, sebuah dosa, ya stop. Jangan dilanjutkan. Cukup say hello, ya jangan diteruskan. Itu pesannya. Tadi kesannya ya? Pesan Iya. aja. Pesan dan kesan. Ya, kalau kesannya ya generasi muda harapan bangsa dan harapan agama, maka menjadilah generasi muda yang terbaik menurut Allah dan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan terakhir, apa motivasi Ustadz mengajak masyarakat untuk berdakwah? Ya, tadi sebenarnya sudah dijawab ya. Motivasi saya mengajak masyarakat itu tadi udah disebutkan, ya, menjadi orang-orang yang beruntung. Itu harapan kita, harapan umat Islam. Maka ya kita harus terus berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang punya ilmu ya berdakwah dengan ilmunya. Yang punya harta berdakwah dengan hartanya. Apalagi yang punya media ya berdakwah dengan media. Yang punya apa lagi? Yang punya apa lagi? Yang kita punya ya kita berdakwah. Kita punya tangan ya berdakwah dengan tangan. Kalau ada sampah diambil sampahnya, dibuang ke tempat. Itu kalau ada orang yang melihat dan dia mengikuti, itu namanya dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Maka orang akan melihat, dan tidak sedikit orang-orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah menjadi beriman kepada Allah gara-gara melihat akhlaknya umat Islam yang sesuai, yang bagus, yang tentunya berakhlakul karimah. Nah, itu akhirnya yang tadinya nggak kenal Allah menjadi kenal Allah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaannya? Udah Ustadz, Ya, cukup. sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya jawab, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk Ustadz sudah meluangkan waktu untuk wawancara kami. Sekian wawancara dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.